Assalamualaikum, hai semuanya. Di video ini, bahan yang akan digunakan untuk membuat vase rajut adalah gunting, penanda, hakpen ukuran 4 mili, dan juga 3,5 mili. Dan untuk bahannya, benang katun susu 2 warna, lalu ada half granny sunburst 2 buah dengan 5 baris saja. Lalu ada 2 African flower granny square, tujuh granny sunburst dengan 5 putaran, granny square dengan 5 putaran sebanyak 6 buah, granny square 3 putaran sebanyak 2 buah, lalu solid granny square 2 putaran sebanyak 10 buah, lalu yang terakhir solid granny square yang seperti ini, 2 putaran tapi tidak penuh, sebanyak 2 buah. Cara membuat granny square yang dibutuhkan untuk membuat vase rajut di video ini ada di videoku sebelumnya. Link untuk videonya aku cantumin di deskripsi box. Kita jahit bagian-bagian granny square secara horizontal terlebih dahulu, baru setelah itu secara vertikal. Begitu juga untuk di bagian depan, kita jahit horizontal lalu vertikal. Untuk bagian sisi samping kita jahit jadi satu terlebih dahulu sebelum kita gabungkan dengan bagian sisi depan dan belakang. Ini adalah bagian depan vase-nya. Sebagian besar sudah dijahit dengan jahitan seperti ini. Di sini aku akan menunjukkan cara menjahit granny square seperti ini. Di sini aku menggunakan jarum dan benang dengan warna yang sama dengan warna utama yang kita gunakan. Aku akan menjahit di bagian bawah leher sebagai contohnya. Di sini aku sudah meletakkan penanda di setiap ujung-ujungnya agar lebih mudah saat menjahit nanti. Kita mulai dari ujung sebelah sini. Kita ikat benang di kedua ujung granny square. Ambil kedua bagian dalam granny square seperti ini. Lalu ambil lagi kedua bagian dalam granny square di lubang berikutnya dari arah depan. Lalu ulangi seperti itu, ambil bagian
dalam kedua granny square dari arah depan untuk lubang-lubang granny square berikutnya. Pastikan kedua lubang granny square itu sejajar, jadi nanti di akhir hasilnya bisa lurus dan terlihat lebih rapi. Kita sampai di bagian ujung granny square yang kecil. Lalu selanjutnya kita akan sambung dengan granny square yang segitiga atau half granny sunburst-nya. Dari arah depan kita ambil bagian terakhir granny square kecil yang tadi sudah dijahit. Lalu dari arah belakang kita ambil lubang pertama granny square segitiga, lalu lubang selanjutnya untuk granny sunburst-nya. Setelah itu ulangi menjahit di lubang yang sama untuk granny segitiga dan granny sunburst-nya. Di lubang berikutnya kita menjahit seperti biasa seperti sebelumnya. Di ujung granny segitiga ini kita menjahit 2 kali, yang kedua dengan lubang selanjutnya dari granny African flower-nya. Kita ambil bagian belakang dari arah depan granny square segitiga selanjutnya, lalu kita jahit di lubang selanjutnya. Selanjutnya sama, kita menjahit seperti biasa dari arah depan dan yang diambil hanya bagian belakangnya saja. Di ujung jahitan kita ikat seperti ini, lalu kita sembunyikan benang di bagian belakang. Kita jahit bagian belakang dengan jahitan seperti tadi, dan juga bagian samping granny square yang kecil-kecil ini
dengan jahitan seperti tadi. Di sini semua bagian vest sudah dijahit, depan, belakang, dan samping sudah disambung. Lalu bagian atas dari vest depan sudah dijahit dengan bagian atas dari vest bagian belakang, lurus dari bagian paling ujung, seperti ini. Di sini di bagian lengan kiri aku sudah membuat ribbing. Ribbing ini dari double crochet. Di sini ada 3 baris double crochet untuk membuat ribbing lengan. Aku akan menunjukkan bagaimana cara membuatnya untuk lengan yang satunya dan bagian leher serta bagian bawahnya juga. Kita mulai dengan bagian lengan yang belum di ribbing. Pertama kita masukkan benang, lalu ikat benang, kemudian buat 3 chain, lalu buat 1 double crochet di setiap lubang selanjutnya. Di bagian jahitan ini kita beri 1 double crochet juga. Jadi di putaran pertama ini kita beri 1 double crochet di semua lubang, lalu pada bagian jahitan kita beri 1 double crochet. Lalu slip stitch pada 3 chain pertama yang kita buat tadi. Untuk memulai baris kedua kita buat 3 chain. Selanjutnya kita buat front post double crochet. Kita masukkan hakpen dari depan seperti ini, lalu ambil benang dari belakang, lalu kita buat double crochet seperti biasa. Untuk double crochet berikutnya kita buat back post double crochet. Kebalikan dari yang pertama tadi, kita ambil dari belakang ke depan. Lalu kita buat double crochet seperti biasa.
Selanjutnya kita buat lagi front post double crochet, dan berikutnya lagi kita akan buat back post double crochet, dan begitu seterusnya sampai nanti di akhir front post double crochet lalu back post double crochet. Setelah selesai dengan double crochet terakhir, lalu kita slip stitch di 3 chain pertama yang kita buat tadi. Lalu di baris ketiga kita buat 3 chain. Setelah itu kita tinggal mengikuti pola dari baris kedua tadi. Pertama kita buat front post double crochet, lalu kita buat back post double crochet. Selanjutnya tinggal mengikuti front post double crochet lalu back post double crochet hingga di double crochet terakhir. Setelah selesai dengan double crochet terakhir, lalu kita slip stitch di 3 chain pertama yang kita buat tadi, dan kita potong benang. Ribbing di lengan selesai, selanjutnya kita akan buat ribbing untuk bagian leher. Selanjutnya kita akan membuat ribbing sama dengan seperti di bagian lengan untuk di sebelah sini. Aku akan mulai meribbing bagian leher mulai dari bagian belakang. Aku akan mulai dari sebelah sini. Pertama, kita masukkan benang di sebelah sini. Kita ikat benang, lalu selanjutnya kita buat
3 chain. 3 chain ini dihitung sebagai satu double crochet pertama. Sama seperti saat meripping lengan tadi, di baris pertama ini kita akan membuat double crochet di semua lubang. Di bagian jahitan kita beri satu double crochet juga. Di satu double crochet ini kita beri 2 double crochet karena satu double crochet di sini terhitung sebagai 2 lubang. Di bagian lubang ini juga kita beri satu double crochet. Selanjutnya kita lakukan yang sama seperti sebelumnya, satu double crochet diisi dengan 2 double crochet. Lalu lubang ini nanti kita isi dengan satu double crochet. Lalu selanjutnya satu double crochet di setiap lubang hingga terakhir. Setelah selesai dengan double crochet terakhir, kita slip stitch ke 3 chain pertama yang kita buat tadi. Setelah itu diberi penanda karena pada putaran kedua nanti akan menggunakan warna yang berbeda. Ikat benang putih di depan penanda. Lalu kita buat 3 chain. Lalu kita buat front post double crochet seperti di bagian ripping lengan sebelumnya. Di sini kita juga membuat front post double crochet lalu back post double crochet. Kita lanjutkan front post double crochet dan back post double crochet hingga akhir putaran kedua.
Setelah sampai di ujung putaran kedua, lalu kita slip stitch benang. Lalu kita potong benang yang berwarna putih. Lalu buat 2 chain dengan benang berwarna coklat ini untuk naik ke putaran ketiga. Lalu slip stitch dengan lubang double crochet di depannya. Kita buat 3 chain untuk memulai putaran ketiga. Selanjutnya kita buat front post double crochet dan back post double crochet secara bergantian seperti putaran sebelumnya. Untuk ribbing bagian leher, di sini hanya ada 3 putaran. Jadi setelah kita slip stitch ke 3 chain pertama yang kita buat tadi, lalu kita potong benang. Lalu selanjutnya kita akan membuat ribbing bagian bawah dengan hakpen ukuran 3,5 mili. Kita masukkan dan ikat benang. Selanjutnya kita buat 3 chain dan 1 double crochet di lubang yang sama. Lalu 1 double crochet di setiap lubang untuk baris pertama. Sebenarnya untuk membuat ribbing di bagian bawah ini sama seperti di bagian-bagian sebelumnya, hanya saja menggunakan ukuran hakpen yang lebih kecil. Selesai putaran pertama, kita buat slip stitch. Untuk memulai putaran kedua, kita buat 3 chain. Lalu setelah itu kita buat front post double crochet. Lalu back post double crochet hingga putaran kedua berakhir. Untuk bagian bawah ini aku akan membuat 5 putaran dengan putaran ketiga berwarna putih.
Setelah slip stitch, kita beri benang penanda agar tidak lepas. Lalu untuk putaran ketiga kita ganti benang dengan benang berwarna putih. Kita buat 3 chain untuk memulai, lalu seperti baris sebelumnya kita buat front post double crochet dan back post double crochet. Setelah slip stitch, lalu kita potong benang. Lalu untuk baris keempat kita mulai dengan warna coklat. Sama seperti saat mengganti warna benang di bagian leher sebelumnya. Pertama kita buat 2 chain dulu untuk naik ke atas. Lalu kita slip stitch di lubang di depannya. Lalu kita lanjutkan seperti putaran-putaran sebelumnya. Kita buat 3 chain, lalu front post double crochet dan back post double crochet. Jadi kita lanjutkan untuk meriping bagian bawah hingga baris atau putaran kelima. Kita lanjutkan dengan front post dan back post double crochet hingga selesai.
Setelah selesai dengan putaran kelima, kita potong benang lalu kita rapikan. Bisa dilihat di sini, granny vase rajutnya sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.